Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita masih sehat untuk menjalani pelajaran di hari ini. Di hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang menceritakan ciri makhluk hidup dan menyusun kata. Kita langsung saja menceritakan ciri makhluk hidup berdasarkan foto. Nah, di foto ini kita bisa melihat ada dua ekor hewan ya. Ada monyet dan anaknya. Ini sesuai dengan ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Nah, untuk deskripsinya bisa kita lihat seperti narasi berikut yaitu seekor monyet sedang memeluk anaknya. Sesuai dengan ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Seperti itu ya, jadi kita bisa mendeskripsikan sebuah gambar dan kita kaitkan di ciri makhluk hidup. Jadi nanti ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat dan kalian amati. Adakah ciri makhluk hidup yang ada di gambar tersebut? Selanjutnya, menceritakan ciri makhluk hidup berdasarkan foto berikut. Nah, tanaman apakah termasuk makhluk hidup? Ya, tanaman termasuk makhluk hidup. Dari foto tersebut, kita bisa lihat ada tanaman apa itu ya? Ada tanaman kecambah, tapi kok dalamnya ada kapas. Nah, untuk narasinya kita bisa lihat sebagai berikut. Kecambah bisa tumbuh di media tanam kapas, sesuai dengan ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Nah, untuk kecambah, dia bisa hidup menggunakan media tanam kapas yang diberi air. Selanjutnya, menceritakan ciri makhluk hidup sebagai gambar berikut. Ada gambar apa itu? Itu ada gambar tanaman putri malu. Nah, jika tanaman putri malu terkena sentuhan oleh tangan atau apapun itu, dia akan otomatis menguncup. Ya, bisa dilihat itu di ujungnya daunnya menutup ya. Yang di belakang masih gini atau masih melebar karena tidak terkena rangsangan, sedangkan yang depan menutup karena terkena rangsangan, yaitu oleh sentuhan. Sesuai dengan ciri makhluk hidup, yaitu respon, maka kita membuat ceritanya sebagai berikut. Putri malu merespon sentuhan pada daunnya sesuai dengan ciri makhluk hidup, yaitu respon. Seperti itu, kita menceritakan ciri makhluk hidup berdasarkan foto tersebut. Ada foto apa itu? Ada foto seorang sedang berjalan. Adakah ciri makhluk hidup orang berjalan? Ada, yaitu bergerak. Jadi, kita ceritakan sebagai berikut. Seorang manusia sedang berjalan sesuai dengan ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Jadi, manusia bisa bergerak. Oleh karena itu, seorang manusia bisa dikatakan makhluk hidup. Karena dia berjalan adalah bergerak ya, karena berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan sendirinya ya. Baik, kita gambar berikutnya yaitu ada anak kecil lagi ngapain ya itu? Lagi makan. Nah, kita ceritakan sebagai berikut.
Ada seorang anak kecil sedang makan. Sesuai dengan ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makan. Setiap makhluk hidup butuh makan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita akan belajar menyusun. Untuk menyusun kata, kita harus tahu tentang SPOK. Sudah belajar belum tentang SPOK? Kalau belum, ayo kita belajar. Untuk mengenal menyusun kata, kita harus mengetahui tentang aturan SPOK. Apa itu SPOK? Ayo kita pelajari. Pertama, S yaitu subjek. Bisa nama orang atau nama ganti orang. Contohnya, aku. Bisa mereka. Bisa nama orang. Contohnya, Budi. Bisa juga Rina atau sebagainya. Selanjutnya ada predikat, yaitu kata kerja. Contohnya, sedang pergi atau berjalan. Jadi kita urutkan ya. Subjek dulu, baru predikat, tidak boleh terbalik. Oke. Selanjutnya ada objek. Objek bisa berupa orang lain atau benda. Contohnya, nenek, ayah, rumah. Loh Pak, apa hubungannya nenek, ayah, sama rumah? Kan cuma contoh. Jadi, misal ya, subjeknya aku, predikatnya sedang pergi atau sedang berjalan-jalan dengan objeknya bisa nenek atau ayah gitu. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan bisa tempat, bisa waktu atau yang lain. Ini boleh ada, boleh tidak ya. Tapi untuk sementara kita adakan. Contohnya di masjid di siang hari. Jangan lupa kalau kata tempat di-nya dipisahkan ya. Baik, selanjutnya. Ayo kita coba menyusun kata. Ada contoh. Rumah ini membereskan kami bersama-sama. Mana yang subjek dulu? Kita harus menggunakan aturan SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini mana subjeknya? Subjeknya adalah kami. Ya, karena kata ganti orang ya. Aku, kamu, dia, mereka, kita, kami, atau karena di sini di contohnya gak ada nama orangnya ya. Jadi kita menggunakan kata ganti orang yaitu kami. Setelah subjek apa? S, P. P apa? Predikat. Nah, predikat berupa kata kerja. Di sini mana kata kerjanya kira-kira ya? Apakah bersama-sama? Tidak. Yang betul adalah membereskan. Kata kerja ya, membereskan. Karena kita melakukan kegiatan. Jadi kita kerjakan sesuatu itu namanya predikat. Selanjutnya ada objek. Apa yang dibereskan? Rumah ini. Nah, kata benda ya. Selanjutnya ada keterangan, yaitu bersama-sama. Kalau kita urutkan, maka jadi seperti berikut ini. Kami membereskan rumah ini bersama-sama. Nah, ada contoh yang lain? Lihat, tulisan kata. Diajak ayahnya Budi ke rumah nenek. Coba kita cari subjeknya. Subjeknya adalah, kita lihat dulu, apakah ada nama orang di situ? Ya, ada.
yaitu Budi. Nah, Budi jadi subjek. Lalu predikatnya diajak, objeknya ayahnya. Keterangannya ke rumah nenek, karena rumah nenek adalah nama tempat. Nah, walaupun ada nenek yang bisa jadi objek, karena itu di rumahnya nenek, jadi nama tempat. Kalau kita urutkan jadi seperti ini. Ya, kalau gitu, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.